Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pembahasan mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyaan. Pada hari ini, saya akan bahas tentang Al-Islam. Saya berharap seluruh mahasiswa bisa mengikutinya secara saksama mata kuliah ini. Mendengar istilah Al-Islam, istilah ini berasal dari bahasa Arab yang tulisan Arabnya adalah Al-Islam yang terdiri atas huruf alif, ya, lam, sin, lam, mim. Al-Islam yang ditranslate atau diterjemahkan menjadi Al-Islam adalah agama yang diturunkan kepada para nabi yang mengajarkan tentang ajaran-ajaran monoteisme tanpa kompromi. Artinya bahwa mengajarkan tentang keesaan Tuhan Sang Pencipta tanpa sanggahan. Beriman terhadap wahyu-wahyu yang Allah turunkan dan beriman terhadap hari akhir atau akhir zaman. Dan juga ada beberapa tanggung jawab yang harus menjadi konsekuensi. Al-Islam sebagai satu agama saat ini dianut sekitar 2 miliar penduduk bumi atau penduduk dunia. Istilah Islam berasal dari bahasa Arab. Aslama yuslimu dengan arti sematik sebagai tunduk dan patuh atau qadda'ah wa istaslama berserah diri, menyerahkan, memasrahkan atau salama, mengikuti atau atba'ah, menunaikan, menyampaikan atau adda, masuk dalam kedamaian, keselamatan atau kemurnian. Dakhala fi al-salam atau al-salim atau al-salam. Dari istilah-istilah lain yang akar katanya sama, Islam berhubungan erat dengan makna keselamatan, kedamaian, kemurnian. Jadi Islam itu bukan kata benda tetapi kata sifat. Secara istilah, Islam bermakna menyerahkan diri, ketundukan, dan kepatuhan terhadap perintah Allah serta pasrah dan menerima dengan ikhlas terhadap semua ketentuan dan hukum-hukum Allah. Hal ini disebut dalam firman-Nya dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi, "Iz qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin." Yang artinya ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, "Wahai Ibrahim, berserah dirilah atau berislamlah." Dia menjawab, "Aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam." Aslamtu li rabbil alamin. Jadi Ibrahim berkata, qala Ibrahim berkata, aslamtu li rabbil alamin. Aku berserah diri, aku patuh, tunduk dan taat kepada Rabbal alamin. Rabbal artinya Tuhan seluruh alam. Rabbal alamin, Tuhan seluruh alam itu dalam terminologi Islam adalah Allah Subhanahu wa taala. Pengertian berserah diri dalam Islam kepada Tuhan bukanlah sebutan untuk paham fanatisme, paham fatalisme, melainkan sebagai kebalikan dari rasa berat hati dalam mengikuti ajaran agama dan lebih suka memilih jalan mudah dalam hidup. Tidak seperti itu. Seorang muslim mengikuti perintah Allah tanpa menantang atau mempertanyakan, tetapi disertai dengan usaha untuk memenuhi hikmahnya. Contohnya, ketika diperintahkan untuk melaksanakan sholat, orang yang bernama Islam patuh dan tunduk melaksanakan tanpa mempertanyakan kenapa harus melaksanakan sholat. Tetapi di balik itu dia memiliki kewajiban untuk mempelajari apa hikmah atau faedah di balik sholat. Ketika diperintahkan untuk melaksanakan puasa, seorang yang muslim, seorang Islam tidak diperbolehkan untuk bertanya, mengapa harus saya berpuasa? Tetapi dia memiliki kewajiban harus mempelajari hikmah apa yang ada di balik ketika melaksanakan puasa. Oleh karena itu, sampai dengan saat ini, orang-orang banyak melakukan penelitian, riset tentang bagaimana faedah puasa. Islam sebenarnya juga dipakai untuk menyebut keyakinan monoteistik yang diyakini bersama oleh agama-agama wahyu.
Agama-agama wahyu adalah agama-agama yang diyakini bahwa ajarannya itu didatangkan oleh perantaraan para nabi dan rasul langsung dari sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini yang masih kita dengar adalah Judaisme dan kekristenan. Di mana Judaisme dalam Islam diyakini bahwa mereka adalah yang diajarkan dibawakan oleh Nabi Musa dengan perantaraan Nabi Musa menerima kitab Taurat atau Torah pada bangsa Israel. Dan kalau kekristenan dalam Islam diyakini bahwa mereka menerima kitab Injil, yaitu kepada kitab Injil ini dalam Islam diyakini bahwa kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam. Hal ini ditegaskan dalam surat Al-Maidah ayat 44, surat Al-Imran ayat 67 dan 52. Namun Islam lebih populer digunakan untuk agama yang dibawa oleh Muhammad SAW sebagaimana terdapat dalam sebuah ayat Al-Quran yang diturunkan pada akhir-akhir masa kenabiannya, ya, yang berbunyi al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Demikian bunyi surat Al-Maidah ayat 3, yang artinya pada hari ini aku sempurnakan agamamu untukmu dan aku cukupkan nikmatku kepadamu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Islam dapat juga disebut dengan iman, milah dan syariah dalam pengertiannya sebagai aturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para utusan yang mencakup kepercayaan, keyakinan, adab, akhlak, perintah dan larangan. Agama Islam berdasarkan kewajiban untuk berserah diri dan menunaikan ajarannya. Jika dilihat berdasarkan kepercayaan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan yang Allah turunkan, maka disebut iman. Karena Islam itu diktatif, ya, dan terdokumentasikan, maka disebut milah. Dan karena sumber hukumnya adalah Allah, maka disebut dengan syariah. Nah, perlu dipahami ya, jadi saya ulangi lagi. Agama Islam berdasarkan kewajiban untuk berserah diri dan menunaikan ajarannya. Jika dilihat berdasarkan kepercayaan terhadap Allah dan yang Allah turunkan, maka disebut iman. Karena Islam itu diktatif dan terdokumentasikan, maka disebut milah. Dan karena sumber hukumnya adalah Allah, maka disebut dengan syariah. Islam adalah sebuah kepercayaan dan pedoman hidup yang menyeluruh atau komprehensif. Dalam Islam diajarkan pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan manusia dengan Allah, ya, atau dari mana kita berasal, tujuan hidup, kemana kita di sini, ya, kenapa kita di sini, dan arah setelah kehidupan atau kemana kita akan pergi. Sehingga Muslim adalah orang yang memeluk ajaran Islam dengan cara menyatakan kesaksiannya tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala dan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, untuk menjadi seorang muslim sangat sederhana, yaitu dengan dia membuat suatu pernyataan yang disebut dengan mengucapkan dua kalimat syahadat yang berbunyi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, yang artinya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala dan aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hanya seorang nabi, hanya seorang utusan Allah Subhanahu wa taala, tidak lebih dan tidak kurang. Oleh karena itu sampai kiamat pun Nabi Muhammad tidak akan naik derajatnya menjadi seorang Tuhan. Tetap dia adalah seorang nabi yang kita junjung, kita muliakan dan kita cintai karena jasa-jasa dan sifat-sifat kenabian yang dapat kita ikuti. Tujuan dari mempelajari materi ini, bahwa setelah mengikuti materi ini diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan konsep-konsep ajaran Islam dan mampu menjadikannya sebagai sumber nilai dan pedoman serta landasan berpikir dan berperilaku dalam menerangkan ilmu, dalam menerapkan ilmu, ya, dan profesi yang dikuasainya, dan menjadi intellectual capital yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak mulia dan berkepribadian Islami. Ingat, Islam di sini saya sengaja kasih warna biru. Berkepribadian Islam itu berkepribadian yang patuh, tunduk dan taat kepada
perintah dan larangan Allah. Nah, di situ. Sedangkan secara deskriptif dikatakan bahwa dengan mengikuti mata kuliah ini, ya, jadi mata kuliah ini adalah merupakan salah satu materi penghayatan nilai dan kepribadian yang menjadi sumber nilai dan pedoman dalam mengembangkan pemahaman dan pengetahuan umum tentang Islam. Dalam perkuliahan ini dibahas konsep-konsep yang berkenaan dengan pemahaman ajaran Islam, serta isu-isu dan masalah yang dihadapi dalam menerapkan ajaran Islam saat ini. Kerangka dasar, jadi istilah ad-din al-Islam tercantum dalam Al-Qur'an dan surat Al-Maidah surat kelima ayat ketiga yang mengatur hubungan manusia dengan Allah sebagai Tuhan yang bersifat vertikal, ya, dan hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam masyarakat dan alam lingkungan hidupnya atau bersifat horizontal. Jadi ada hubungan vertikal dengan Allah, horizontal adalah hubungan manusia dengan manusia sesama manusia dan alam sekitarnya. Sumber ajaran dalam Islam ada 3, yaitu wahyu, Al-Quran, sunnah Rasul adalah hadis, dan yang ketiga adalah ar-ra'yu atau akal fikiran manusia, yaitu melalui ijtihad. Di sini ijtihad ini ada 2, yaitu ijma' dan qiyas. Nah, jadi kalau sumber hukum Al-Quran itu jelas tanpa kompromi. Demikian juga dengan sunnah Rasul al-hadis yang dengan syarat harus betul-betul hadis yang sahih atau hasan. Karena dalam hadis juga memiliki tingkatan-tingkatan, mulai dari hadis yang sahih atau hasan, hadis yang utama, sampai dengan hadis yang paling bawah derajatnya atau hadis palsu. Ada hadisnya yang dia tidak mencapai derajat paling tinggi, ya. Derajat paling tingginya adalah hadis hasan atau hadis sahih. Kerangka dasar ajaran Islam itu ada 3, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Makna atau pengertian akidah adalah iman, keyakinan yang menjadi pegangan hidup setiap pemeluk ajaran agama Islam. Rukun iman adalah asas seluruh ajaran Islam. Jadi rukun iman itu ada 6, yaitu percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat-malaikat Allah, percaya kepada nabi-nabi dan rasul Allah, percaya kepada kitab-kitab Allah, percaya kepada hari kiamat, dan percaya kepada ketentuan-ketentuan yang Allah sudah tentukan atau qada dan qadar yang Allah sudah tentukan kepada kita. Sehingga apabila kita terkena satu musibah, maka kita yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi pada kita itu tidak lain dan bukan adalah atas kehendak Allah, sehingga kita ikhlas untuk menerimanya dan berikhtiar untuk bisa menghindar darinya, bukan berkeluh kesah dan putus asa, atau bahkan sampai dengan frustasi, lalu merusak pikiran, akal, atau mengambil keputusan yang sangat tidak rasional, yaitu seperti bunuh diri. Nah, dalam Islam itu adalah haram. Ilmu yang membahas mengenai akidah yaitu ilmu kalam atau ilmu tauhid. Ya, jadi ilmu tauhid adalah ilmu yang membahas tentang keesaan Allah atau ilmu tauhid. Atau juga sering disebut dengan usuluddin, yaitu membahas dan memperjelas asas agama Islam. Menurut ilmu kalam adalah ilmu yang membahas akidah untuk mempertahankan iman dengan mempergunakan akal pikiran. Aliran ilmu kalam yang penting adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Sunni dan Syiah yang banyak dianut oleh orang-orang di Iran dan Irak. Syariah adalah norma ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah. Jadi syariah adalah norma ilahi atau aturan yang Allah sudah turunkan yang mengatur hubungan manusia dengan Allah. Contohnya menyangkut bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan syariah adalah norma ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia lain, dalam kehidupan sosial, hubungan manusia dengan benda dan alam lingkungan hidupnya, yang berupa kaidah ibadah, mengatur cara dan upacara hubungan langsung manusia dengan Allah, dan kaidah muamalah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda yang ada di sekitar kita dalam kehidupan kita bermasyarakat. Contohnya bagaimana berhubungan dengan tetangga, bagaimana berhubungan dengan alam lingkungan. Tidak sembarangan merusak
tanaman, tidak sembarangan menyakiti atau menzolimi binatang. Nah, itu. Yaitu berhubungan dengan kaidah muamalah. Kaidah ibadah sifatnya itu tertutup, berlaku asas bahwa semua perbuatan ibadah dilarang untuk dilakukan kecuali kalau perbuatan itu telah ditetapkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW di lapangan, sehingga di lapangan ibadah tidak ada pembaharuan atau tidak ada sesuatu yang dibaharukan atau yang disebut dengan bid'ah. Contohnya, sholat satu hari semalam itu 5 rakaat. Maka sejak 1500 tahun lalu sampai dengan saat ini dan sampai kiamat, tetap dia itu 5 kali sehari semalam dengan 17 rakaat, dengan masing-masing subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat, asyar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 4 rakaat. Itu adalah suatu ketentuan yang sudah dikatakan sebagai kaidah ibadah. Sehingga apabila ada orang yang melakukan sholat subuh 3 rakaat, maka disebut dengan bid'ah. Karena bid'ah itu dalalah, dan dalalah itu finnar. Jadi bid'ah itu sesuatu yang buruk, dan buruk itu ya, dalalah itu adalah nar atau neraka. Ya, balasannya atau hukumannya. Kaidah muamalah atau kaidah muamalat pokok-pokoknya saja yang ditentukan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul Muhammad SAW. Namun perinciannya terbuka bagi akal manusia untuk beristihad. Contohnya, ya, muamalah. Kita sholat, kalau dalam keadaan normal kita sholat di rumah, itu seperti yang bisa dilihat, yaitu berdiri, ruku, sujud, sampai dengan salam. Tapi ketika kita sudah berada di atas kendaraan, maka disebut sebagai hukum sholat di atas kendaraan. Maka muncullah hukum ijtihad. Apalagi kalau kita sudah berada di atas pesawat misalnya. Maka berijtihad atau hukum muamalah akan berbeda pelaksanaan sholat ketika orang yang berada dalam keadaan normal di rumah dan orang yang ada di atas pesawat. Ini disebut dengan muamalah. Tetapi tetap sholatnya, waktunya tetap, rakaatnya tetap, bacaan-bacaan utamanya tetap. Mulai dari takbiratul ihram atau Allahu Akbar sampai dengan salam. Sumber akhlak Islam adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Akhlak Nabi Muhammad SAW adalah isi Al-Quran itu sendiri. Akhlak dalam Islam dapat dibagi menjadi 3, yaitu akhlak terhadap Allah sebagai pencipta, pemelihara, dan penguasa alam semesta. Ilmu yang mempelajari, mendalami akhlak kepada Allah ini sering disebut atau istilahnya adalah ilmu tasawuf. Atau istilahnya sufisme, dalam bahasa Inggris disebut dengan mistik. Yang kedua adalah akhlak terhadap sesama manusia. Misalnya, menegakkan keadilan dan kebenaran bagi diri sendiri, bagi kepentingan masyarakat, bagi alam sekitar, bagi manusia dengan kita dengan tanaman atau dengan hewan. Yang ketiga adalah akhlak terhadap selain manusia, yaitu lingkungan hidup. Ya, tadi dijelaskan. Jadi akhlak terhadap lingkungan hidup tadi. Bagaimana kita memperlakukan binatang. Walaupun binatang ternak sekalipun, tidak boleh kita melakukan hal-hal yang melewat batas. Nah, saat ini ada satu disiplin ilmu disebut dengan animal welfare atau ilmu tentang kesejahteraan hewan. Jadi ketika kita melakukan eksperimen atau melakukan riset yang berhubungan dengan binatang, kita tidak boleh melampaui batas sampai kita melanggar kode etik tentang animal welfare. Dari ketiga komponen agama Islam yang menjadi kerangka dasar ajaran agama Islam, dikembangkan sistem filsafat Islam, sistem hukum Islam, sistem pendidikan Islam, sistem ekonomi Islam, dan sebagainya. Oleh karena itu bermuncullah ada istilah dengan bank syariah, hotel syariah, travel syariah, dan lain-lain. Di mana mereka menetapkan standar operasional, standar pelayanan itu dengan memperhatikan standar-standar syariah yang ada di dalam Islam. Contohnya, sistem perbankan standarnya harus tidak ada riba di situ. Sehingga
baik pemilik bank maupun nasabah itu sama-sama mendapat keuntungan dan keadilan yang sama dan setara. Tidak ada yang dominan, tidak ada yang dirugikan, dan ya, tidak ada yang diuntungkan secara sepihak. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam atau ad-din al-Islam. Dalam konsep hukum barat, hukum adalah peraturan yang sengaja dibuat oleh manusia untuk mengatur kepentingan manusia dalam masyarakat tertentu. Ya, kita ketahui hukum dalam kehidupan kita contohnya adalah undang-undang. Itu adalah suatu hukum yang lahir dari kesepakatan kita bersama berdasarkan keadaan sosial, budaya, alam. Lalu kita membuat aturan. Sedangkan hukum syariah adalah dalam Islam adalah merupakan hukum yang diyakini dan patuh dipercayai, diyakini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa istilah yang dijelaskan ya tentang hukum dan ahkam, syariah atau syariat, dan fikih atau fikih ya, fikih. Hukum dan ahkam menurut konsep hukum Islam yang dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukum dalam bahasa Arab. Jadi hukum ini adalah serapan dari bahasa Arab dari kata hukum yang jamaknya adalah ahkam. Dalam Islam itu tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat, tapi juga berhubungan dengan manusia dengan Sang Pencipta atau Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Hubungan manusia dengan diri sendiri, hubungan manusia dengan benda dan masyarakat serta alam sekitarnya. Interaksi manusia dalam berbagai tata hubungan diatur oleh perangkat ukuran tingkah laku yang disebut dengan hukum atau jamaknya ahkam. Hukum adalah patokan, tolak ukur, ukuran atau kaidah mengenai perbuatan atau benda. Dalam sistem hukum Islam ada 5, yaitu hukum atau kaidah yang digunakan sebagai patokan mengukur perbuatan manusia, baik di bidang ibadah maupun muamalah. 5 jenis kaidah tersebut disebut dengan al-ahkam al-kamsyah atau penggolongan yang 5, yaitu ada yang namanya jaiz atau mubah atau ibahah. Jadi yang pertama ya saya ulangi, jaiz atau mubah atau ibahah. Yang kedua sunat, yang ketiga makruh, yang keempat wajib, dan yang kelima adalah haram. Penggolongan hukum ini disebut hukum taklifi, yaitu norma atau kaidah hukum Islam yang mungkin mengandung kewenangan terbuka, yaitu kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang disebut dengan jaiz atau mubah. Hukum taklifi mengandung anjuran untuk dilakukan karena jelas manfaatnya atau ya sunnahnya. Mengandung kaidah yang seyogyanya tidak dilakukan karena jelas tidak berguna atau makruh. Mengandung perintah yang wajib dilakukan atau fardu atau wajib, dan mengandung larangan untuk dilakukan yang atau disebut dengan haram. Menurut sunnah kauliyah Nabi besar SAW, umat Islam tidak pernah akan sesat dalam menjalankan hidup selama mereka berpegang teguh atau berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah atau Sunnah Rasul Muhammad SAW. Norma hukum dasar di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW masih bersifat umum. Ini perlu dirinci lebih lanjut, yaitu dalam ilmu fikih. Ilmu fikih adalah ilmu yang berusaha mempelajari atau memahami syariah atau syariat dengan memusatkan perhatian pada perbuatan manusia mukallaf. Jadi mukallaf ini adalah orang yang dewasa, yang telah balik dan akalnya atau sehat akalnya. Orang yang paham tentang ilmu fikih disebut dengan faqih atau jamaknya disebut dengan fuqaha. Ilmu usul fikih yaitu pengetahuan yang membahas dasar-dasar pembentukan hukum fikih Islam. Karena dalam Islam itu setiap hadis atau yang dikatakan dengan perkataan Nabi harus memiliki rawi atau memiliki riwayat dari mana perkataan itu sampai ada hari ini. Jadi siapakah yang pertama kali mendengar atau melihat dari Nabi besar Muhammad SAW secara langsung? Lalu dia sampaikan kepada siapa? Ya si B. Dari si B sampaikan kepada si C. Si C ini siapa? Si C sampaikan kepada si D siapa? Mereka-mereka yang terlibat di dalam sejarah hadis ini harus orang-orang yang memiliki prasyarat-prasyarat tertentu.
apabila salah seorang pernah melakukan pembohongan atau memiliki akhlak yang buruk, maka hadis yang diriwayatkan atau disampaikan akan jatuh turun derajatnya. Derajat hadis yang paling rendah adalah hadis palsu. Sedangkan hadis yang paling tinggi adalah hadis hasan atau hadis sahih, di mana semua orang yang meriwayatkan ini adalah orang-orang yang betul-betul ada mereka hidup di zaman Rasulullah dan orang-orang yang jujur, tidak pernah berbohong, tidak pernah berbuat perbuatan buruk, atau orang-orang yang memiliki akhlak mulia. Dan mereka menyampaikan satu generasi dan generasi yang lain, dan semua itu tercatat, dan orang-orang yang bisa dilacak. Siapa keluarganya, tinggalnya di mana, pada tahun berapa, semuanya. Itu yang disebut dengan hadis yang memiliki tingkatan paling tinggi, yaitu hadis hasan atau hadis yang sahih. Nah, berikutnya hukum wadi, yaitu hukum yang mengandung sebab, syarat dan halangan terjadinya hukum, halangan atau mani. Syariah atau syariat di dalam yang dilihat dari segi ilmu hukum, syariah merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan Allah yang wajib diikuti oleh orang Islam berdasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak, baik dalam hubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia dan benda dalam masyarakat. Norma hukum dasar ini dijelaskan lebih lanjut oleh Nabi besar Muhammad SAW. Fikih sendiri adalah ilmu yang bertugas berusaha memahami, menentukan, dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat dalam Al-Quran dan ketentuan umum yang terdapat dalam sunnah Nabi besar Muhammad SAW yang direkam dalam kitab-kitab hadis untuk diterapkan pada perbuatan manusia yang telah dewasa dan sehat akalnya, atau disebut yang tadi istilah mukallaf yang saya sudah telah jelaskan sebelumnya, yang berkewajiban melakukan hukum Allah atau hukum Islam. Hasil pemahaman tentang hukum Islam disusun secara sistematis dalam kitab-kitab fikih. Contohnya, hukum fikih Islam karya Haji Sulaiman Rashid artinya kitab Indo karya Muhammad Idris Asy-Syafi'i yang ditranslate atau dialihbahasakan oleh Tengku Ismail Yakub. Ya. Nah, dalam kepustakaan hukum Islam berdasarkan bahasa Inggris, syariat Islam biasa disebut dengan Islamic Law, sedangkan fikih Islam disebut dengan Islamic Jurisprudence. Dalam bahasa Indonesia, untuk syariat Islam sering digunakan kata-kata hukum syariah atau hukum syara'. Untuk fikih Islam digunakan istilah hukum fikih. Syariah adalah landasan fikih. Fikih adalah pemahaman tentang syariah. Di dalam Al-Quran surat Al-Jathiyah ya, atau surat ke-45 ayat ke-18 dan surat At-Taubah atau surat ke-9 ayat 122 terdapat perkataan syariah dan fikih. Pada pokoknya perbedaan antara keduanya adalah sebagai berikut. Syariah terdapat dalam Al-Quran dan kitab-kitab hadis, fikih terdapat dalam kitab-kitab fikih. Syariah bersifat fundamental dan mempunyai ruang lingkup yang lebih luas, sedangkan fikih bersifat instrumental ya, dan memiliki ruang lebih terbatas. Syariah adalah ketentuan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, karena itu berlaku abadi atau berlaku. Jadi hukum syariah itu berlaku sejak pertama kali ya pada tahun Rasulullah SAW itu diangkat sebagai seorang nabi. Nabi besar Muhammad SAW lahir pada tahun 571 Masehi, ya, diangkat sebagai seorang nabi pada tahun 610 Masehi sampai dengan ketika beliau wafat pada tahun 632 Masehi. Sampai dengan saat ini, hukum syariah itu tetap tidak berubah sedikit pun. Ya, contohnya, sholat itu tetap 5 kali sehari semalam. Dan sholat subuh tetap 2 rakaat, sholat duhur tetap 4, asyar tetap 4, maghrib tetap 3, isya tetap 4. Tidak berubah dari 1500-1600 tahun yang lalu sampai dengan saat ini. Demikian juga dengan ketentuan puasa, dimulai ketika terbit fajar sampai dengan terbenam fajar atau terbenam matahari. Tidak berubah. Nah, jadi bersifat tetap. Jadi bersifat abadi. Sedangkan hukum fikih adalah karya manusia yang tidak berlaku abadi, dapat berubah dari masa ke masa, sesuai dengan keadaan zaman, waktu, dan momen. Contoh yang tadi saya jelaskan, dulu belum ada pesawat, yang ada cuma onta. Bagaimana cara orang sholat di atas onta? Maka ada hukum sholat di atas kendaraan. Sekarang ada pesawat, maka muncul hukum fikih atau
hukum bagaimana cara sholat di atas pesawat. Dan itu dirumuskan dari ijma dan qiyas tadi oleh para ahli fikih atau fuqaha. Sedang berikutnya yang keempat, syariah hanya satu, sedangkan fikih mungkin lebih dari satu. Yang kelima, syariah menunjukkan kesatuan dalam Islam, sedangkan fikih menunjukkan keragaman. Ya, keragaman artinya seperti tadi saya jelaskan. Ya, oleh karena itu untuk menentukan, contohnya menentukan tanggal 1 Syawal. Nah, ini keragaman karena masing-masing memiliki pegangan atau metode yang berbeda untuk menentukan 1 Syawal. Oleh karena itu, biasanya muncul perbedaan, dan perbedaan ini adalah bukan merupakan satu hal yang dipertentangkan, tapi itu adalah merupakan hasil ijtihad, ya, keragaman, karena masing-masing memiliki dasar landasan yang kuat untuk menetapkan itu. Ya, jadi yang satu menetapkan berdasarkan hitungan, yang satu berdasarkan penglihatan. Nah, itu perbedaannya di situ saja. Hukum fikih sebagai hukum yang diterapkan pada kasus tertentu dalam keadaan konkret, mungkin berubah dari masa ke masa dan mungkin pula berbeda dari satu tempat ke tempat lain. Ini sesuai dengan ketentuan disebut juga dalam kaidah hukum fikih yang menyatakan bahwa perubahan tempat dan waktu menyebabkan perubahan hukum. Perubahan tempat dan waktu menyebabkan perubahan hukum itu dalam sistem hukum Islam disebut dengan ilat atau latar belakang yang menyebabkan ada atau tidak adanya hukum atas satu hal. Kesimpulannya bahwa hukum fikih itu cenderung relatif, tidak absolut seperti hukum syariah yang menjadi sumber hukum fikih itu sendiri. Sifatnya zanni, yakni sementara belum dapat dibuktikan, ya, dibuktikan sebaliknya. Ini cenderung dianggap benar, ya. Sifat ini terdapat dalam hasil karya manusia dalam bidang apapun, ya, seperti yang kita contohkan. Sholat zuhur itu kita di Indonesia bagian timur dan Indonesia bagian barat itu berdasarkan posisi matahari. Oleh karena itu saat kita di sini sudah sholat maghrib, orang-orang di daerah barat, ya, daerah barat Indonesia barat itu masih sholat asyar. Padahal waktunya itu bersamaan. Ya, dibuktikan kalau pada zaman pas kita sholat maghrib, kita telepon ke Jakarta. Orang Jakarta bilang, oh kita sedang sholat asyar. Ya, jadi gitu. Karena itu hukum fikihnya berdasarkan tadi, ya, keadaan atau posisi matahari atau waktu. Berlawanan dengan hukum fikih yang semuanya bersifat zani atau dugaan, hukum syariah ada yang bersifat pasti, ya. Jadi hukum syariah itu bersifat pasti. Yang pasti karena itu berlaku absolut atau disebut dengan qat'i. Seperti misalnya ayat Al-Quran yang menentukan kewajiban sholat, zakat, puasa, haji, dan ayat-ayat tentang waris. Itu tetap. Jadi setiap anak yang anak-anak anak kandung itu berhak mendapat waris dari kedua orang tuanya, baik perempuan maupun laki-laki. Juga sunnah Nabi yang mewajibkan manusia untuk menuntut ilmu pengetahuan. Jadi tadi, ya. Jadi kewajiban menuntut ilmu adalah kewajiban. Itu wajib hukumnya. Kapan waktu menuntut ilmu? Menuntut ilmu itu mulai dari ketika kita lahir sampai dengan kita masuk ke liang lahat. Utbul ilmu faridatan ala kulli muslimin dan muslimat. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap laki-laki dan perempuan. Utbul ilmu ila lahdi ilal mahdi. Lal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu adalah wajib sejak kita lahir sampai dengan kita wafat. Contoh, hukum syariah membolehkan perceraian. Para ahli hukum fikih Islam tidak boleh menggariskan ketentuan hukum fikih yang melarang perceraian. Di dalam Islam memperbolehkan, maka tidak boleh diharamkan. Hukum syariah menentukan bahwa wanita dan pria sama-sama menjadi ahli waris dari almarhum orang tua kandung mereka. Maka hukum fikih tidak boleh merumuskan ketentuan yang menyatakan bahwa wanita tidak berhak mendapat ahli waris. Ini bertentangan dengan hukum syariah. Jadi hukum fikih harus sejalan dengan hukum syariah. Hukum Islam baik dalam pengertian syariah maupun dalam pengertian fikih dapat dibagi menjadi dua, yaitu di bidang ibadah dan bidang muamalah. Jadi bidang ibadah adalah tata cara berhubungan dengan Tuhan, melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim dalam mendirikan atau melakukan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa selama bulan Ramadan,
dan menunaikan ibadah haji, termasuk dalamnya kategori ibadah mengenai ibadah. Jadi ibadah itu mengenai ibadah, yakni cara dan tata cara manusia berhubungan langsung dengan Tuhan, tidak boleh ditambah-tambah atau dikurangi. Nah, itu. Terus sifat tertutupnya yakni semua perbuatan ibadah dilarang kecuali perbuatan yang secara tegas diperintahkan. Ya, contohnya, saya mau laksanakan sholat satu hari 6 kali. Nah, itu tidak punya dasar hukum syariah, maka dia disebut dengan haram, ya, atau mengada-ngada, ya, atau bid'ah. Yang kedua mengenai muamalah dalam pengertian yang luas, terbuka sifatnya untuk dikembangkan melalui ijtihad. Manusia yang memenuhi syarat untuk melakukan usaha ini. Dalam soal muamalah berlaku asas umum, semua perbuatan boleh dilakukan kecuali ada larangan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Contohnya misalnya larangan membunuh, mencuri, merampok, berzina, menuduh orang lain melakukan perzinahan, minum minuman yang memabukkan atau khamar, minum atau mengkonsumsi psikotropika, memakan riba, dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu saja materi untuk hari ini. Silakan semua mahasiswa mempelajarinya, membaca secara seksama, mengikuti perkuliahannya secara seksama, memahami. Apabila masih merasa kurang, silakan mencari referensi lain untuk memperkuat pemahamannya. Setelah meyakini bahwa telah menguasai memahami materi ini, silakan lanjut untuk mengklik link yang telah saya bagi di bawah ini, ya, di grup WA, untuk melaksanakan post test. Dan saya berharap post test ini bisa dilakukan oleh semua manusia sebagai ukuran atau barometer untuk pemahaman terhadap materi ini. Dan akumulasi dari kuis-kuis ini adalah merupakan bagian dari penentuan nilai akhir setelah selesai ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Saya pikir itu saja. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Ya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kesalahan itu datang dari saya pribadi, dan kebenaran itu hanya datang dari Sang Maha Pencipta. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa pada materi berikutnya. Selamat berbahagia. Selamat belajar. Wassalam.